Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Salahuddin dengan NPM 210810701032. Di sini saya akan mempresentasikan tugas basis data, yaitu transformasi ERD pemesanan makanan di restoran ke dalam basis data relasional. Pertama, kita akan melihat dulu ERD yang kita gunakan pada kali ini, di mana kardinalitasnya belum ditentukan. Oleh karena itu, saya menentukannya sendiri berdasarkan atribut-atribut foreign key dan primary key yang saling berinteraksi satu sama lain. Yang pertama, kita akan melihat entitas bagian dan entitas karyawan. Yang dimana entitas bagian di sini memiliki primary key KD bagian yang diadopsi atau diserap oleh entitas karyawan sebagai foreign key. Nah, yaitu KD bagian ini. Ketika ada serah terima foreign key atau primary key, dapat disimpulkan bahwa kardinalitas relasi itu adalah one to many atau one to one. Di sini kita lihat apakah bagian itu 1 atau n, apakah karyawan itu 1 atau n. Dapat kita lihat di studi real case bahwa di satu bagian restoran, seperti bagian memasak atau bagian membersihkan atau bagian serving customer, itu biasanya banyak di satu bagian itu memiliki banyak karyawan, dan banyak karyawan bekerja di satu bagian. Oleh karena itu, kita menggunakan kardinalitas 1 to n, yang dimana sesuai dengan aturan transformasi ERD, entitas dengan kardinalitas 1 akan memberikan foreign key kepada entitas dengan kardinalitas n untuk digunakan sebagai foreign key, yaitu KD bagian. Dapat kita lihat dalam bentuk tabel. Nah, ini tabel bagian. Digunakannya KD bagian, kita isi dulu sintaks-sintaksnya, kita isi tabel dengan fieldnya, yaitu dengan tipe datanya, itu varchar, karena KD bagian ini bisa terdiri dari angka, dari huruf-huruf, tidak integer, dan kita asumsikan bahwa primary key-nya itu adalah KD bagian. Kita lihat di tabelnya KD bagian dengan key, yaitu pri, atau primary key. Sedangkan di tabel karyawan, bisa kita lihat, kita isi dengan banyak column dan banyak tipe data dengan primary key ID karyawan dan foreign key KD bagian yang merujuk ke tabel yang di atas ini. Ya. Tabel ini dirujukkan untuk mengambil primary key-nya sebagai foreign key. Nah, kita lihat KD bagian dengan key-nya mul atau foreign key. Nah, itu untuk relasi antara bagian dan karyawan. Kemudian kita move ke karyawan dan pelanggan yang dihubungkan dengan relasi dilayani. Karyawan di sini ada primary key-nya itu ID karyawan dan kemudian menjadi foreign key di ID karyawan di pelanggan dengan atribut ID karyawan. Seperti yang saya katakan tadi, ketika ada serah terima foreign key berarti ini merupakan relasi one to one atau one to many. Tapi kita studi di real case atau kita lihat di kehidupan nyata bahwa biasanya di suatu restoran itu, misalnya kita membawa keluarga atau membawa teman-teman yang dimana notasi kita itu banyak, itu dilayani oleh satu karyawan saja. Dan satu karyawan dapat melayani banyak pelanggan. Oleh karena itu kita menggunakan kardinalitas one to many. Dengan seperti aturan transformasi ERD, karyawan dengan kardinalitas 1 akan memberikan foreign key yaitu ID karyawan untuk digunakan pelanggan yang berkardinalitas n untuk digunakan sebagai foreign key. Kita lihat dalam bentuk sintak SQL dan tabelnya. Nah, ini karyawan. Seperti lihat dari sangat banyak sekali ya kolomnya, itu memiliki field ID karyawan dengan primary key yang kita bisa lihat di tabel, yaitu dengan notasi PRI atau primary key. Nah, kemudian di tabel pelanggan, setelah kita isi field-fieldnya dan tipe datanya, ini itu ada foreign key dari ID karyawan dengan reference atau merujuk ke tabel sebelumnya, tabel yang ini. Nah, jadi merujuk ID karyawan sebagai foreign key. Setelah kita describe tabelnya, dapat dilihat ini adalah mul atau foreign key dari atribut ID karyawan. Nah, kenapa ini ada KD menu? Ini adalah merupakan foreign key dari entitas menu yang dimana pelanggan itu diapit oleh dua entitas, maksudnya dua relasi, yang dimana kedua relasi tersebut berkardinalitas 1 to n, dan di kedua relasi tersebut pelanggan berkardinalitas n. Jadi
tabel pelanggan menerima 2 foreign key. Akan kita bahas selanjutnya, yaitu di relasi pelanggan dan menu. Di sini, kenapa saya menggunakan one to n? Dikarenakan ada primary key menu, yaitu KD menu, yang diserap oleh pelanggan, yaitu KD menu juga. Ya, KD menu one to n. Kenapa saya tidak menggunakan one to one? Dikarenakan menu merupakan partisipasi sebagian. Dikarenakan menu tidak harus dipesan oleh pelanggan, tetapi pelanggan harus memesan menu. Oleh karena itu, pelanggan merupakan partisipasi total. Jika menggunakan aturan one to one, partisipasi total harusnya memberikan primary key untuk digunakan di menu. Tapi ini, kejadiannya saat ini adalah sebaliknya. Jadi kita tidak bisa menggunakan one to one, tapi kita menggunakan one to many. Oleh karena itu, pelanggan menerima foreign key dari menu, yaitu KD menu, untuk dibuat di dalam field pelanggan. Dapat kita lihat di tabelnya. Nah, pelanggan, yaitu ID pelanggan, ini primary key-nya yang kita deklarasikan di sini dengan foreign key menu, KD menu, untuk merujuk ke tabel menu yang di sini. Nah, menu dengan banyak kolom-kolomnya, yang dimana KD menu merupakan primary key. Nah, ini primary ya. Kita bisa lihat notasinya. Nah, jadi yang ini kita masukkan ke sini KD menunya sebagai foreign key menggunakan sintaks foreign key KD menu reference merujuk ke tabel yang tadi, yang menu tadi. Nah, oleh karena itu pelanggan memiliki 2 foreign key dari karyawan dan dari menu itu sendiri. Dan yang terakhir ada relasi memiliki. Nah, relasi memiliki ini menghubungkan antara menu dan harga. Saat ini saya mengasumsikan bahwa harga merupakan primary key karena kan kita sudah mengetahui kalau menu itu pasti memiliki satu harga. Kenapa tidak KD harga? Karena jika relationship-nya one to one, seharusnya ada serah terima foreign key dan primary key. Atau menu memberikan primary key ke harga, yaitu KD menu, tapi tidak ada kan? Atau harga memberikan primary key kepada menu. Yang dimana jika harga memberikan primary key kepada menu, yang terlihat di sini hanyalah harga, bukan KD harga. Oleh karena itu, saya menggunakan harga sebagai primary key-nya. Nah, ketika sudah ada menu memiliki one to one, sudah kita ketahui sebelumnya, jika one to one itu memiliki aturan transformasi ERD, yaitu jika keduanya partisipasi total atau keduanya partisipasi sebagian, kita dapat memilih salah satu tabel untuk diisi foreign key. Dan jika partisipasi sebagian dan partisipasi total, maka partisipasi total harus memberikan foreign key yang akan digunakan oleh partisipasi sebagian. Karena itu, karena ini dua-duanya total, partisipasi total karena menu harus memiliki harga, dan harga harus dimiliki oleh harga harus memiliki menu atau dimiliki menu. Karena itu one to one. Jadi kita di sini menggunakan harga sebagai primary key, harganya primary key akan kita berikan ke menu sebagai foreign key, yaitu harga itu sendiri. Nah, jadi ini foreign key, ini primary key. Dan kita lihat di satu tabelnya ini ya, menu dan harga. Menu kita isi dulu sintaks-sintaksnya, kolomnya, fieldnya, dengan tipe-tipe data yang sesuai atau relevan. Kita buat primary key-nya KD menu dan foreign key. Nah, foreign key-nya ini nih. Nah, merujuk ke tabel yang di bawah ini, yang harga. Primary key nih ya, primary key harga. Yang dimana sesuai yang kita analisis tadi, primary key harga. Nah, jadi harga kita notasikan sebagai primary key. Harga primary key. Karena dia sudah primary key, tinggal kita rujukkan dari menu, foreign key, harga, reference, harga. Nah, jadi kita lihat di tabelnya, harga pada tabel menu merupakan mul atau foreign key. Nah, itu dia ya. Oleh karena itu saja saya sudah menjelaskan tentang real case dan bagaimana saya mendapatkan kardinalitas dan primary key yang sesuai dengan atribut-atribut yang relevan. Oleh karena itu, saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.